Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, perkenalkan nama saya Salza Karisa Jati dengan NIM 14021941185 dari kelompok 9 kelas AK 4307. Di sini saya akan mempresentasikan artikel hasil diskusi dari kami yang berjudul Pengaruh Virus Corona terhadap kerjasama Indonesia dengan Cina dan perekonomian Indonesia. Adapun topik yang akan saya bahas yang pertama abstrak, yang kedua latar belakang, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan masalah, yang keenam metode penelitian. Pertama-tama saya akan membahas tentang abstrak. Novel coronavirus atau biasa yang disebut dengan virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak virus corona terhadap kerjasama Indonesia dan perekonomian Indonesia. Dampak adanya virus corona tersebut dapat mengganggu perekonomian Indonesia. Virus corona juga dapat menjadi salah satu faktor yang berlambat perekonomian dan menyebabkan aktivitas jual beli dan investasi terbaru terganggu. Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian perpustakaan, merupakan kegiatan mengamati suatu permasalahan menggunakan media bantu seperti buku, makalah, dan internet yang membantu dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian, serta teknik yang kami gunakan merupakan teknik literatur yang berasal dari internet dan buku. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa virus corona menyerang sistem pernafasan manusia yang memiliki dampak negatif. Dampak yang dihasilkan berupa melemahnya saham, penurunan pendapatan devisa negara karena berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia karena kebanyakan wisatawan berasal dari Cina, serta adanya penghentian penerbangan yang dari Indonesia menuju Cina ataupun sebaliknya. Pemerintah memiliki cara untuk mengatasi penyebaran virus corona melalui jalur perdagangan. Pemerintah mewacanakan kebijakan penghentian impor terutama hewan hidup karena virus corona dapat menyebar melalui hewan hidup maupun hewan mati. Namun, untuk barang-barang yang berasal dari Cina, pemerintah masih mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang lainnya berupa pemerintah membuka layanan hotline dengan 9 kementerian agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang aktual terkait virus corona beserta dampaknya. Kata kunci berupa virus corona, kerjasama Indonesia, dan ekonomi. Yang kedua, saya akan membahas tentang latar belakang. Poin-poin latar belakang antara lain, yang pertama, pengertian virus corona, yang kedua, fakta-fakta mengenai virus corona, yang ketiga, dampak adanya virus corona. Isi dari latar belakang antara lain, yang pertama, pengertian virus corona. Novel coronavirus yang biasanya disebut dengan virus corona dan sekarang lebih populer dengan sebutan COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini ditularkan dari hewan kepada manusia yang biasanya disebut dengan zoonosis. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Gangguan sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus corona ada dua macam. Yang pertama, pernafasan ringan seperti flu, gangguan pernafasan berat seperti pneumonia akut, SARS, MERS, dan hingga kematian. Yang kedua merupakan fakta-fakta mengenai virus corona. Wuhan, Cina, merupakan lokasi pertama terkena virus corona, kemudian terus menyebar ke beberapa negara lainnya. Penyebaran virus corona sangat cepat karena dapat melalui cairan tubuh terutama dari sistem pernafasan seperti flu dan batuk. Hal ini dibuktikan karena banyaknya negara yang tertular oleh virus corona. Banyak yang menyebutkan bahwa virus corona berasal dari hewan hidup yang dimakan secara langsung, sehingga virus tersebut muncul. Yang ketiga, dampak adanya virus corona. Keberadaan virus corona dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena aktivitas jual beli dan investasi baru terganggu.
Di Indonesia sendiri, virus corona berdampak pada sektor ekonomi, transportasi, maupun pariwisata. Dengan adanya penyebaran virus corona di Cina, membuat pertumbuhan ekonomi di Cina melemah, sehingga hal tersebut juga terjadi pada Indonesia. Karena negara Indonesia menjalin kerjasama dengan Cina. Di Indonesia sendiri, virus corona berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata, dan transportasi. Dalam sektor ekonomi, Indonesia juga mengalami penurunan saham. Karena disebabkan oleh Cina mengalami penurunan saham. Akan tetapi dalam sektor pariwisata dan transportasi, Indonesia mengalami penurunan karena kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia merupakan wisatawan yang berasal dari Cina, dan juga penerbangan dari Indonesia ke Cina maupun sebaliknya ditutup. Oleh karena itu, dengan adanya virus corona menyebabkan turunnya devisa negara yang berasal dari sektor pariwisata dan transportasi. Alasan dilakukan penelitian ini karena banyaknya korban serta dampak yang disebabkan oleh virus corona yang merugikan banyak kalangan. Selain itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh dari virus corona terhadap kerjasama Indonesia dengan Cina dan perekonomian Indonesia, serta dapat diambilnya sebuah solusi untuk menanggulangi terjadinya penularan virus corona di Indonesia dan dampaknya yang diakibatkan virus corona tersebut. Pemerintah juga dapat mengambil sebuah tindakan untuk mewaspadai apabila terjadinya virus corona. Serta pemerintah juga dapat memberi solusi atau memberi kebijakan yang harus dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas, artikel berjudul Pengaruh Virus Corona Terhadap Kerjasama Indonesia dengan Cina dan Perekonomian Indonesia diharapkan mampu menggambarkan permasalahan bagi kerjasama Indonesia dengan Cina dan perekonomian Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas batasan masalah. Isi dari batasan masalah yaitu batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang munculnya virus corona. Yang kedua, pengaruh virus corona terhadap kerjasama Indonesia dengan Cina. Yang ketiga, pengaruh virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dari masalah ini sebagai berikut. Yang pertama, apa yang melatar belakangi munculnya virus corona? Yang kedua, bagaimana pengaruh virus corona terhadap kerjasama Indonesia dengan Cina? Yang ketiga, bagaimana pengaruh virus corona terhadap perekonomian Indonesia? Selanjutnya saya akan membacakan tujuan masalah. Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi latar belakang munculnya virus corona. Yang kedua, menjelaskan pengaruh virus corona terhadap kerjasama Indonesia dengan Cina. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaruh virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Yang terakhir, saya akan membahas tentang metode penelitian. Metode penyusunan penelitian ini bersifat literatur yang berasal dari internet dan buku. Informasi yang didapat dianalisis kemudian secara rinci disajikan kembali. Adapun sumber berasal dari internet, mengacu dari website. Pertama, halodokter.com, kedua, cnbcindonesia.com, ketiga, rmco.id, keempat, suaramerdekasolo.com. Selengkapnya dapat dilihat pada Salendia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Leoni Kristanti Sipayung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Kristanti Sipayung. Saya orang kedua di kelompok 9. Saya akan membahas tentang kajian pustaka. 1. Latar belakang munculnya virus corona. Menurut Alodokter 2020, coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan gangguan pernapasan, pneumonia akut, bahkan kematian. Masih menurut Alodokter 2020, coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Virus ini sangat cepat menyebar. Hingga saat ini, banyak negara yang telah terjangkit oleh virus ini. Latar belakang
Munculnya virus corona ini adalah dari hewan liar, darat maupun laut, yang dijual di pasar Huanan Wuhan yang belum diketahui dapat dikonsumsi atau tidak. Kondisi pasar Huanan yang lembab dan basah juga menyebabkan virus ini cepat menyebar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Cina telah resmi menutup pasar Huanan Wuhan. Bersumber dari cermati.com. 2. Bentuk-bentuk kerjasama Indonesia-Cina. Dibandingkan tahun 2005, nilai perdagangan Indonesia-Cina lebih melejit di tahun 2015. Cina telah menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan bekerja sama dengan Indonesia di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata. Bersumber dari CNN Indonesia tahun 2019. Menurut Putra tahun 2018 halaman 50, Cina merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terkaya di dunia, seperti cadangan kayu 450 hektar, batu bara dan mineral logam lebih dari 90% dari nilai SDA Cina, dan cadangan batu bara lebih dari 13% dari nilai SDA dunia. Kerjasama yang dijalin oleh Indonesia Cina antara lain adalah sebagai berikut. 1. Di bidang pariwisata, Cina merupakan penghasil mancanegara terbesar kedua setelah Malaysia, sehingga kerjasama di bidang pariwisata antara Indonesia dan Cina semakin diperhatikan. 2. Di bidang investasi, Cina telah menginvestasikan sebesar 2,29 miliar US dollar untuk Indonesia pada tahun 2019. Indonesia juga melaksanakan penandatanganan 9 MOU dengan Cina mengenai pembangunan mesin diesel, mesin pertanian, dan pemasaran produk-produk obat tradisional Indonesia di Tiongkok. 3. Di bidang pendidikan, Cina berjanji akan meningkatkan jumlah beasiswa bagi para mahasiswa Indonesia dan mendorong kerjasama di bidang pendidikan dan vokasi. 3. Perekonomian di Indonesia. Menurut Aceh Tribun News 2019, perekonomian di Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Indonesia pernah mengalami krisis moneter dan krisis ekonomi yang diakibatkan jatuhnya nilai mata uang rupiah pada tahun 1997 sampai 1998. Tetapi Indonesia mampu melewati dan bertahan dan mengatasi krisis ekonomi yang terjadi karena pemerintah mampu menyelesaikan diri dengan kebijakan yang pragmatis di mana masyarakat Indonesia memiliki demand yang meningkat dan tingkat konsumsi yang cenderung sama atau lebih dikenal dengan stabil. Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh perdagangan dan ekspor impor. Menurut Putra pada tahun 2018 halaman 10, untuk meningkatkan ekonomi dan upaya stabilisasi fiskal dan moneter, Presiden Jokowi membuat kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya saing industri, kemajuan proyek-proyek stabilisasi nasional, dan investasi di sektor properti. Bersumber dari Pesona Indonesia tahun 2019, peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, penyerapan investasi dan tenaga kerja, serta pengembangan usaha di berbagai wilayah di pelosok Indonesia. Berikut bukti yang membuktikan bahwa pariwisata adalah salah satu sumber terbesar devisa Indonesia yang kami ambil dari databox.katadata.co.id. Dari grafik ini kita dapat melihat sumber devisa dari sektor pariwisata di Indonesia dalam US dollar. Pada tahun 2009 sampai 2019, devisa di sektor pariwisata mengalami kenaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azka Nazifa, NIM 14021944234, kelas AK4307 dari kelompok 9. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 3 atau bagian analisis dalam makalah yang berjudul Pengaruh Virus Corona terhadap Kerjasama Indonesia-Cina dan Perekonomian Indonesia. Latar belakang munculnya virus corona. Virus corona atau COVID-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 setelah seseorang mengalami pneumonia tanpa sebab. Penyakit ini diduga berhubungan dengan pasar Huanan yang menjual hewan hidup.
yang untuk dikonsumsi, sehingga penyakit ini diduga berasal dari hewan dan juga kondisi pasar ruanan yang lembab dan basah. Untuk kerjasama Indonesia-Cina. 1. Indonesia dengan Cina menjalin kerjasama dalam bidang investasi, yaitu negara Cina menginvestasikan sebesar 2,29 miliar dolar Amerika Serikat kepada negara Indonesia pada tahun 2019. 2. Dalam sebuah forum bisnis, negara Indonesia melaksanakan penandatanganan 9 MOU untuk menjalin kerjasama dalam bidang pembangunan mesin diesel, mesin pertanian, serta pemasaran obat-obat tradisional Indonesia di Tiongkok. 3. Dalam sektor pariwisata, negara Cina merupakan penghasil wisatawan terbesar kedua setelah negara Malaysia. Warga negara Cina banyak yang mendatangi negara Indonesia seperti Pulau Komodo, Raja Ampat, Candi Borobudur, dan Pulau Bali. Yang keempat, Indonesia dengan Cina menjalin kerjasama di bidang perdagangan dalam pemasaran produk unggulannya, yaitu sarang burung walet, produk agrikultur, terutama buah-buahan tropis. Yang kelima, Indonesia-Cina menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa kepada program vokasi dan program sarjana. Terhadap perekonomian Indonesia. Dengan adanya virus corona menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. 1. Mewabahnya virus corona membuat pemerintah menutup pintu kedatangan bagi wisatawan asal Cina, yang mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke negara Indonesia. 2. Mewabahnya virus corona membuat pemerintah membatasi produk asal negeri Cina karena untuk meminimalisir masuknya wabah virus corona, sehingga pajak yang masuk ke negara Indonesia ikut menurun. Yang ketiga, dalam bidang transportasi, Indonesia menghentikan penerbangan dari dan ke Cina. Pemerintah Indonesia juga menghentikan sementara fasilitas bebas visa dan visa on arrival bagi warga negara Cina. Yang keempat, dalam sektor migas, permintaan migas dari Cina ikut menurun hingga 20%. Dalam bidang investasi, khususnya di triwulan pertama, ikut menurun menurut peneliti Indef Abra Talatok. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa virus corona memberi banyak dampak negatif bagi negara-negara yang terjangkit virus corona. Dampak yang ditimbulkan berupa korban jiwa dan turunnya saham bagi negara Cina dan negara-negara lainnya seperti Indonesia, serta berkurangnya pendapatan negara-negara yang bekerja sama dengan Cina dan yang menjalin mitra kerja dengan Cina. Selain di sektor ekonomi, virus corona juga menyebabkan beberapa dampak terhadap sektor lainnya seperti pariwisata, transportasi, dan investasi bagi Indonesia menjadi terganggu. Maka dari itu, dampak-dampak yang ditimbulkan sangat merugikan bagi negara Indonesia, serta berkurangnya pendapatan perekonomian di Indonesia yang menjadi sangat menurun karena berkurangnya jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Adapun saran dalam menghadapi dampak negatif virus corona terhadap kerjasama Indonesia-Cina dan perekonomian di Indonesia adalah pemerintah harus lebih memikirkan cara atau membuat kebijakan agar tidak mengganggu setiap kerjasama yang akan dilakukan oleh Indonesia. Artikel ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga pembuatan artikel seperti ini kedepannya lebih baik lagi dalam penulisan, pemaparan, serta pembahasan. Membuat makalah, penulis membutuhkan sumber atau referensi yang disebut dengan daftar pustaka, baik dari media daring maupun dari buku. Format daftar pustaka yang diambil dari media daring versi Harvard yaitu tahun dibuat artikel, judul, dalam kurung siku, online, tersedia, 2, link website, tahun dijadikan referensi, bulan, tanggal, Daftar pustaka yang diambil dari media daring pada makalah kelompok kami yaitu Halo Dokter, 2020, virus corona, dalam kurung siku, online, tersedia, 2, https, www.halodokter.com, 2020, Februari 10. Daftar
pustaka yang bersumber dari buku versi Harvard, yaitu nama belakang pengarang, titik, tahun terbit, titik, judul buku, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit. Daftar pustaka yang bersumber dari buku pada makalah ini yaitu Ekanda, titik, 2015, titik, Ekonomi Internasional, titik, Jakarta, titik 2, Erlangga. Putra, titik, 2018, titik, Perekonomian Indonesia, titik, Depok, titik 2, Raja Grafindo Persada.